Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhan nas, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah segenap puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya atas kitanya bersama. Sehingga pada huru yang mulianya kita telah dapat berkumpul kembali di rumah Allah dalam rangka menunaikan fardu salah Jumat. Kemudian selawat beriring salam mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Yang mulia guru-guru kamu teguh-teguh para abu pimpinan ayah dan balebut yang kamu muliakan Bapak Musi, yang kamu hormati para hadirin sidang jamaah Jumat yang berhadir pada uro yang mulia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatannya ulun tuan akan menyampaikan sedikit tausiah berkenaan dengan ibadah salat. Hadirin yang berbahagia, bagi kitanya umat Islam, salat merupakan suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan apabila kitanya telah termasuk dalam kategori aqilun wa balighun. Apabila kitanya sudah aqil baligh, umur kitanya akan mencukupi dan kitanya dalam keadaan berakal sehat, maka wajib bagi kitanya untuk melaksanakan ibadah salat. Hadirin berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala suatu peristiwa yaitu Mi'raj. Kemudian ibadah salat itu diteruskan kepada kitanya umat untuk dilaksanakan. Inna salata kanat lil mu'minina kitaban mauquta. Jadi ibadah salat merupakan suatu kewajiban yang diatur oleh agama, baik itu mengenai waktunya dan segala syarat-syarat yang dibutuhkan olehnya. Di dalam melaksanakan ibadah salat, yang penting kita perhatikan adalah segala persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh salat itu sendiri. Karena Nabi mengatakan as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang melaksanakan ibadah salat maka dia telah mendirikan agama Allah. Dan barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah meruntuhkan agama Allah. Apabila salat yang dia kerjakan benar,
maka salat kita diterima. Gekeun kitanya orang yang kalih tapubut sembahyang. Apabila sembahyang yang kita kerjakan hana betul, hana memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh salat, maka salat kita tidak diterima. Apabila salat tidak diterima, maka dikatakan kita belum salat, walau salat itu sudah dikerjakan. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, aqimus salat, dirikan salat, bukan kerjakan salat. Jadi maknanya adalah kata iqamah itu apabila kita buka di dalam tafsir, maknanya adalah memberikan kepada salat itu akan hak-hak yang dituntut oleh salat itu sendiri. Yang makna daripada iqamah, memberikan kepada salat hak-hak yang dituntut oleh salat itu sendiri. Adapun hak yang dituntut oleh salat itu sendiri antara lain adalah menyangkut dengan taharahnya. Sebelum kita melaksanakan ibadah salat, terlebih dahulu dituntut bagindanyo supaya gitanyo tak mengerti, tak pahami dan terpelajari akan pembahagian najis. Karena salah satu daripada syarat salat yaitu suci daripada hadas dan najis. Apabila najis itu tidak kita kenali, bagaimana kita menyucikannya? Jadi benar-benar dituntut bagi kitanya apabila ingin melaksanakan salat, kita harus memahami terlebih dahulu tentang pengertian najis. Setelah pengertian najis itu diketahui, maka selanjutnya yang harus kita pahami adalah pembahagian air. Karena air merupakan alat yang kita gunakan untuk bersuci. Apabila pembahagian air kali kita pahami, baru dituntut pada kitanya untuk izalatun najis, menghilangkan najis. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, apabila semua prosesi itu selesai, maka tamang dalam yang bab yang selanjutnya, yaitu untuk mengerjakan salat nyona rukun. Dituntut bagindannya supaya kita pahami rukun. Dah yang dimaksud dengan rukun fi'li, dah yang dimaksud dengan rukun qauli, dan yang mana yang termasuk dengan rukun qalbi. Rukun sembahyang ada 13. Yang lebahnya terbagi ada leboh bagian. Yang pertama ada rukun qalbi namanya, yaitu perbuatan hati. Antara lain ada niat dan tertib. Yang kedua ada rukun qauli namanya, yaitu perbuatan lidah. Yang termasuk di dalam rukun qauli itu adalah mulai daripada takbiratul ihram, kemudian membaca surah Al-Fatihah, selanjutnya membaca tahiyatul akhir, kemudian membaca salawat dalam tahiyatul akhir, dan yang terakhir membaca salam yang pertama. Kemudian yang ketiga ada rukun fi'li namanya, perbuatan anggota tubuh. Mulai dari berdiri, kemudian rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud yang kedua, kemudian duduk akhir. Hadirin berbahagia, 13 rukun sembahyang terbagi 3, nyoban bandumnya ta'aluk hubungannya dengan sifat Allah. Rukun qalbi, niat dan tertib, ini hubungannya dengan ilmu Allah. Artinya Allah mengetahui apa yang terjadi dan apa yang kita niatkan. Segala sesuatu yang terlintas di dalam hati seseorang, di dalam fikiran seseorang, bandumnya ditupu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua rukun qauli, bacaan yang wajib yang kita bacakan di dalam sembahyang, dan bandum ta'aluk hubungannya dengan sama Allah. Artinya Allah mendengar apa yang kita bacakan. Kemudian yang ketiga rukun fi'li, kota kitanya semuanya ta'aluk hubungannya dengan basar Allah. Artinya Allah melihat semua apa yang kita kerjakan. Maka Allah menuntut kepada kita untuk mendirikan salat iqamah.
Dirikan salat, berikan kepada salat itu hak-hak yang dituntut oleh salat itu sendiri. Karena semuanya ada hubungan langsung dengan Allah, hubungan dengan ilmu Allah, ada hubungan dengan basar Allah, dan ada hubungan dengan sama Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, apabila ban-bandumnya kalih kita penuhi, maka selambung daripada ayat kuno, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwasanya sembahyang itu dapat mencegah kamu daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Apabila sembahyang yang dia kerjakan hanya memenuhi persyaratan, artinya suci, mungkin kitanya hanya tak kenali bagaimana yang cara menyucikan akan najis yang kitanya kenang. Kemudian bacaan sembahyang mungkin kitanya hanya tak pahami tentang ilmu balaghah, ilmu tajwid. Kajilah apabila tajwid yang kita bacakan dalam Fatihah, nanti dalam bacaan wajib yang lain hanya memenuhi persyaratan, dengan sendirinya bacaan itu batal. Apabila bacaan itu batal, maka dituntut bagi kita untuk baca kembali. Apabila hana ulang dan salat itu kita selesaikan, maka sembahyang kita tidak diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sembahyang bagi barang siapa yang tidak membaca Fatihah kitab. Yang dimaksud dengan la salata di sini adalah tidak sah. Karena la salata nyo adalah la nafisihah. Tidak sah sembahyang bagi barang siapa yang tidak membaca Fatihah kitab. Termasuk dalam golongan tidak baca adalah urang-urang yang naga baca tetapi hanaruh kebaca. Ini termasuk di dalam orang yang tidak membaca Fatihah. Gebaca nah tapi hanaruh, nyo saban lagi hana gebaca. La nafisihah artinya hansah sembahyang bagi barang siapa yang tidak membaca Fatihah kitab. Karena di dalam keterangan yang lain Nabi yang negur la salata liman sami'an nida. La salata liman sami'an nida. Tidak ada sembahyang bagi barang siapa yang mendengar azan. Nyok tuntutan bagi urang agam untuk melaksanakan salat berjamaah. Apabila kitanya urang agam tidak memiliki suatu keozoran, tak dengar azan, dan kitanya tidak melaksanakan ibadah salat berjamaah, maka negur Nabi la salata. Yang dimaksud la salata di sini bukan la nafisihah, kena sah sembahyang, tetapi tidak sempurna sembahyang seseorang di antara kamu apabila kamu mendengar azan dan tidak melaksanakan salat berjamaah. Apabila gebi pahala kitanya 10 umpamanya, apabila kita dengar azan dan kita tidak melaksanakan akan salat berjamaah, maka pahala itu kurang dari 10 yang dijanjikan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang mulia, kembali kepada salat. Jadi sembahyang yang merupakan tiang agama, apabila semua yang dituntut oleh salat itu sendiri kitanya penuhi, jelas bahwa sembahyang itu akan membentengi kitanya, akan menjaga kitanya daripada segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kitanya akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjauhkan, yang meninggalkan segala larangan Allah dan mengerjakan segala perintah Allah, baik secara nyata maupun secara sembunyi-sembunyi. Jadi secara langsung ibadah salat adalah ibadah yang mengantarkan seseorang itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia. Kemudian ibadah salat merupakan ibadah pertama yang diperiksa bagi kitanya di yaumil mahsyar. Ibadah salat merupakan ibadah pertama yang diperiksa ketika kita dikumpulkan di hari akhirat. Apabila salat kita bagus, maka selanjutnya itu akan lebih mudah.
Apabila salat kita jelek, sembahyang kita hanagot, maka selanjutnya akan lebih payah. Kemudian Allah berfirman, periksalah kepada hambaku, apakah ada salat sunat yang ia kerjakan? Apabila sembahyang fardu getanya kurang, getanya nak lakukan ibadah sunnah, maka malaikat memeriksakan akan ibadah sunnah getanya. Apabila sembahyang sunat getanya nak lakukan, maka sembahyang sunat itu dapat menutupi kekurangan yang terjadi di dalam sembahyang fardu itu sendiri. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian beralih kepada jenis-jenis salat. Sembahyang yang wajib atas kitanya, yang dituntut untuk dikerjakan adalah sembahyang fardu sehari semalam 5 waktu. Sebagaimana ulun tuan bacakan muno, bahwasanya sembahyang itu merupakan kewajiban yang diwaktukan, mulai dari salat subuh, salat zuhur, kemudian asar, maghrib dan isya. Adapun Nabi kitanya ketika melakukan perjalanan Mi'raj kembali ke bumi, dan sangat singkat. Perintah sembahyang yang diterima dari Allah sebenarnya adalah sembahyang subuh. Tetapi Nabi tidak melaksanakan sembahyang subuh ketika itu, dan beliau melaksanakan ibadah salat zuhur dengan alasan sebagaimana zuhur itu diartikan dengan jelas nyata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nepubut ibadah salat zuhur supaya Islam dan salatnya menjadi agama yang nyata dan agama yang dianut oleh umat di seluruh dunia. Kemudian yang kedua, alasannya adalah karena malaikat Jibril belum mengimami. Malaikat Jibril dalam gedeng imum. Apakah Rasulullah tidak bisa sembahyang? Mungkin timbul pertanyaan, apakah Nabi hanjir ke sembahyang menyogalam gedang imum oleh malaikat Jibril? Tidak demikian. Jadi gedang malaikat Jibril mengimami Nabi adalah untuk memberikan isyarah wate. Malaikat Jibril nedang menjadi imam untuk salat Nabi 2 kali. Mulai dari zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, dan subuh pun 2 kali. Yang pertama, malaikat Jibril mengimami Nabi di awal waktu, yang kedua di akhir waktu. Maka gedang malaikat Jibril sebagai imam ini memberikan isyarat kepada waktu salat. Dan sembahyang yang wajib dikerjakan oleh setiap manusia yang aqilun dan balighun. Selebih dari itu hana kewajiban sembahyang, kecuali kewajiban salat yang kita wajibkan sendiri, yaitu melalui nazar atau kaui. Jadi sembahyang wajib yang lain adalah sembahyang yang tamu kaui lagi kitanya. Mungkin kitanya pernah tak ucapkan lafal nazar, menyopulih lun Nabi la Allah, lun sembahyang 7 buah masjid umpamanya, atau berhasil lun bak sesuatu yang kita kerjakan, lun sembahyang 2 rakaat di masjid Ridha umpamanya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang mulia, apabila yang kita nazarkan atau sesuatu yang kita ta'liq berhasil bila Allah, menyutakit kan Nabi pulih, atau maksud yang kita maksud bunuh, umpamanya contoh bisa beragam dan berlainan. Kitanya naik ujian umpama, atau naik sama beragam pula ya, contoh-contoh yang lain berhasil bila Allah, maka nazar itu wajib kita bayar. Ulang kembali, hukum mekaoi sunnah, karena mekaoi yang taqarrub ila Allah. Hukum peglah kaoi wajib. Wate dan mekaoi takun menyopulih sakelon, menyo berhasil pulan, menyo berangkat pun menyo je. Lazim atelon lon sembahyang 2 rakaat. Yang hukumnya sunnah. Wate dah peglah bertengoklah mati dia. Sahaja lon sembahyang 2 rakaat fardu nazar. Jadi baiklah sunat. Sahaja lon sembahyang 2 rakaat sunat kaoi karena Allah Taala. Nyan hanglah kaoi katanya. Pakan hanglah karena hukum kaoi sunnah, hukum peglah kaoi wajib.
Jadi karena kajid ke wajib, maka dalam niat salatnya payah taniatkan wajib saban lagi sembahyang wajib yang lain. Lalu ulang kata cara niat atau lafaz niat sembahyang peglah kaui. Sahaja lon sembahyang 2 rakaat, namanya 2, menyepa rakaat yang menurutnya, tapi lebih baik dua-dua dah peglah. Sahaja lon sembahyang 2 rakaat fardu nazar. Karena Allah Taala. Satu. Yang kedua, bunuh nalun dekat masjid. 7 buah masjid. Apabila yang tak maksud dalam kaoi 7 buah masjid dan jumlah masjid betul 7. Tidak boleh masjid yang sama dilakukan salatnya 7 kali. Hanglah kaoi. Masjid ibu 7 buah. Kemudian bunuh nalun dekat masjid rida umpamanya lu bunuh. Apabila terus maksud lun sembahyang 2 rakaat di masjid rida, masjid Danyonyo. Hadirin sidang jemaah Jumat yang mulia, untuk tapeglah kaoi hana wajib di masjid yang kita ta'yin. Umpamanya tak kaoi bunuh di masjid ridha, hana wajib tapeglah di masjid yang kita ta'yinkan. Terkecuali lebah masjid. Masjid Haram Mekah, Haram Madinah dan Masjidil Aqsa di Palestina. Yang lain martabat masjid dan taban mandum. Tak mekaoi tak beglah kena masjid ridha, tak nak beglah di masjid Sultan Jempah jeut. Tak nak beglah masjid cet kita masjid belang belah deh jeut. Di masjid-masjid lain pun boleh. Menansit apabila tak mekaoi le kitanya tak taklek kaoi kitanya dengan Masjid Raya Baitur Rahman. Ya mungkin nak sampaikan le khatib-khatib yang lain, mono kadang-kadang kitanya katrip Nabi Allah kadang hana nemit atau sakit kita katrip hana ubat, kemudian tak mengkau ya Allah Tuhanku menyona anak lon atau menyopulih sakit lon sembahyang 2 rakaat di Masjid Raya Baitur Rahman, menyona mit lo putun gede lo arah muka bakulah Masjid Raya Baitur Rahman. Nabi Allah Taala doa kita ni terima dan kau kita teruk yang hana anak dibiar anak yang sakit kapulih. Pertanyaannya, apakah wajib tabah tak peglah ubanda Aceh? Jawabannya adalah tempat di hana musti. Tempat di hana wajib beubanda Aceh. Terkadang watena anemit atau watai kapulih sakit kah hana lepeng. Tanda rental motor hana lepeng atau tanda jak hana le biaya. Lanjut untuk gelah kaoi anemit semakin urang semakin daya. Bek dapres dak ubanda Aceh. Bek dapres dak ubanda Aceh. Tabah laju bak masjid terdekat dengan tempat kita nyo tanit tak peglah kaoi. Ya Allah ya Tuhanku, nyo lun peglah kaoi yang lun mekaoi kena anu. Nyo lun peglah kaoi yang lun mekaoi kepulih sakit. Oh kana tengok kemudahan. Nejak nejak kedih. Nyan artinya syukur yang kaoi kaglah. Berbeda dengan tamu kaoi Masjidil Haram Mekah, Haram Madinah dan Haram Aqsa. Bukan haram. Haram Mekah dan Haram Madinah dan Masjid Aqsa. Nan heboh masjidnya hanya pindah. Apabila nama kaoi umpamanya nikah hidih di ke Masjidil Haram. Nyan kakak hanji di Aceh. Apabila nana muka oi kadang sembahyang 2 rakaat di tanah suci dan hanjit hino. Nah, jadi hal-hal yang memang dikecualikan dalam agama kita ini. Baik, selanjutnya. Nah, sembahyang yang 5 buah wate suruh semalam tak tamah menurut sembahyang kau yang jik wajib ke 6 buah 5 tetap 5 6 tak wajib ke roh. Sembahyang yang 5 nya tu naga kelompokkan dalam kelompok keun dengan pasar dan nagakeun jamak. Nyolo sampaikan bajuk karena kita masjid di jalan terkadang nak musafir. Gebi Allah Subhanahu wa taala keringanan. Bagi kita yang melakukan perjalanan jauh, jarak tempuh lebih kurang 100 km atau 96 itu nak khilafinan 100 km dah ju. Kemudian tujuan perjalanan kita kahana taat mubahlah, yang baik maksiat. Silaturahmi itu taat, jak bayu utang taat, ya kunjung urun sakit taat, intak lintu taat, karenanya sunnah. Kemudian polom dinas, tugas dan sebagainya, mungkin itu ibahah boleh. Yang baik maksiat, berangkat kita ke suatu tempat jarak tempuh lebih kurang 100 km untuk nonton pertandingan umpama bola birin mungkin mumpuk dengan Banda Aceh tajaklah. Itu tidak diberi keringanan, hana rukhsah. Artinya benar, la ar-rukhsatu la tunatu lil ma'asi. Artinya keringanan itu tidak diberikan bagi
sesuatu yang bersifat maksiat. Tajak uban Aceh dak minta urung dan apa urung umpamanya. Nah anak-anak keringanan. Jadi singkat kata karena nyokol baju Jumat mungkin. Jadi yang Nabi Allah Subhanahu wa taala keringanan itu kita manfaatkan. Sembahyang zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, asar 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Yang bisa dipendekkan, yang jid tapet dalam bahasa Arab disebut kasar. Kasar itu artinya memendekkan, menjadikan 2 rakaat sembahyang zuhur, asar dan isya. Adapun menghimpunkan dalam bahasa Arab disebut dengan jam'on. Jam'on artinya dihimpunkan, yang hanjit putapat subuh. Karena subuhnya wataji muklehat antara maghrib mutapat dengan isya, lehuk mutapat dengan asar. Yang hanjit tak putapat, yang hanjit tak putapat asar dengan maghrib. Jadi tajak lehuk ahli hirmoh. Lehuk ahli zaman hirmoh dan dia uban Aceh. Asal tak apa maghribnya hanjut. Artinya menurutku ada ketentuan-ketentuan tersendiri. Pertanyaannya Jumat bagaimana tunggu? Ya, karena Jumat kiban ku jid urangnya Jumat kamu musafir. Jid puhan jid tak apa. Jumat jid ni apa ngasa. Jumat lagi biasa nak sembahyang 2 rakaat. Ni ikut ju imam. Saja lo sembahyang fardu Jumat 2 rakaat lo ikut imam karena Allah taala le sembahyang berjamaah Jumat irana baik ikut wirid. Ben ikut wirid dengan penduduk setempat, dengan urung cek dapangnya ben ikut wirid. Mundur selangkah atau geser sedikit, lakukan salat asar. Saja lo sembahyang fardu asar. Dan asarnya pun buka 2 rakaat, kasar. Punya hana buka 2 rakaat, jamaah mentang. Saja lo sembahyang fardu asar 2 rakaat, lun kasar kan Allah taala jamaah kali pun tanit. Kali tanit benar pada Jumat. Saja lo sembahyang fardu Jumat 2 rakaat, lun jamaah asar. Mungkin agak sulit dimengerti, tapi mudah-mudahan yang itu bisa praktek langsung. Saja lo sembahyang fardu Jumat 2 rakaat, lun kasar. Saja lo sembahyang fardu Jumat 2 rakaat serta lun jamaah asar. Lo ada kiblat lo ikut imam karena Allah taala selesai. Kemudian lo sembahyang asar le Jumat bet ikut wirid ngaurung ngampung, kemudian mundur becut, bedah ju. Sahaja lo sembahyang fardu asar 2 rakaat, menyorjana dan poet lun kasar karena Allah taala. Menyuhana kakek lagi biasa saja lo sembahyang fardu asar 4 rakaat lo ada kiblat karena Allah taala selesai. Ente truk tempat uban Aceh umpama tinggal saja maghrib dengan isya ringanan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengatakan aku alah jina pun manda colo motor masjid kalau jalan SPBU pi cukup gleh-gleh ka berangkapat dan mudah dah sembahyang. Masa Nabi roji perjalanannya sulit, medan yang ditempuh oleh Nabi sangat sulit, kemudian tempat-tempat yang untuk damita ipi payah, menjadi cukup mudah. Apa enggak sembahyang lagi biasa cukup mudah jamaah pun tak kasar. Yang cukup bermasalah menjadi lagi yang betul. Pakat itu sunnah. Jadi baik dah lawan lagi dia kehanat apa but terserah kitanya. Yang baik tak anggap sunnah itu ringan. Hati-hati. Ketika Allah memberikan kepada kita kemudahan, kita jangan meringankan sunnah. Hana terpubut, hana masalah. Bahkan kita lakukan sembahyang sempurna itu lebih baik. Tapi jangan berkata sesuatu yang menyalahi aturan. Memangnya masjid cukup gagal kah, tempat cukup nyaman, SPBU cukup gleh-gleh kah? Yang sunnah tetap sunnah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dan laginya harus kita pahami tentang ibadah salat itu sendiri. Selanjutnya, ibadah salat yang merupakan tiang agama dan merupakan ibadah pertama yang diperiksa di yaumil qiyamah, manfaatnya sangat besar dalam kehidupan. Antara lain, urang-urang yang tidak pernah tinggal salat dan menyunatingai segera untuk dibayar, maka doanya dikabulkan. Sebaliknya, apabila urang-urang yang tidak mengerjakan salat atau tinggal tidak dibayar salatnya, maka doanya tidak makbul. Doa hanya terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan katanya udip di dalam kemarahan Allah. Artinya Allah tidak meridai katanya. Maka tuntutlah keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah salat. Jangan pernah kita tinggalkan.
Mungkin nyolah yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatian. Dino datang dalam rukun doa al-khutbah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته